Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Undaris. Saatnya bisa tahu, kenapa enggak? Bincang santai teman Undaris. Hari ini kita kedatangan tamu nih dengan beliau Bapak Dr. Andes Haji Abdul Karim MH dari LPM. Bapak hari ini sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas. Alhamdulillah. Bisa bantu menyapa teman pemirsa Bapak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'matillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa, baik langsung maupun tidak langsung, pada hari ini kita berbahagia bisa ketemu lagi dengan program Undaris, yaitu setiap 1 tahun sekali diselenggarakan podcast macam ini dalam rangka untuk syiar Undaris mendunia. Karena ingin Undaris itu kelasnya kelas the world class ya, ingin kelas ke dunia, sehingga kita harus menyesuaikan dengan alam sekarang yaitu menggunakan online. Pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan sejarah puasa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW gitu Mas. Ya. Oke. Tentang periodisasi puasa ya Pak. Ya. Mengenai pembahasan periodisasi puasa itu tahap awalnya itu bagaimana ya Pak? Tentang hukum dan penerapan yang dilakukan Rasulullah di zaman dulu. Ya. Kita bersandar pada surat Al-Baqarah ayat 183 ini ya, yang terkenal. Apalagi pas puasa gini terkenal banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Pelaku puasanya itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan atas kamu sekalian puasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu. Nah, ini periode pertama itu. Ketika Rasul Muhammad SAW itu hijrah ke Madinatul Munawwarah, tahun kedua hijrah tepatnya di bulan Rajab. Itu ada perintah puasa ini. Nah, apa yang dilakukan puasa sebelum itu? Ketika di Mekah maupun hijrah ke Madinah. Itu puasanya mengikuti nabi-nabi terdahulu. Terutama Nabi Nuh ya, Nuh terutama itu. Kalau Nabi Daud kan sehari puasa, sehari tidak. Nah, ya. Kemudian itu puasanya 3 hari. Kapan dia dilakukan? Itu pada tanggal 13, 14, 15. Tahunnya Hijriah, Mas. Bukan Samsiah ya. Tahun Hijriah itu Komariah hitungannya ya. Itu wajib dulu itu. Sehingga kalau kita katakan puasanya sekarang model kredit. Kredit kan dicicil setiap bulan 3 hari, sebulan 3 hari. Jadi kalau dikalikan berarti berapa? 36 hari. Plus 1 yaitu Asyura. Tanggal 10 Muharram. Itu. Jadi ada 36 berarti 37. Itu yang wajib. Ya, bagaimana actionnya? Ketika itu niat puasa, kemudian setelah niat puasa, puasanya mulai sama, mulai fajar sodik gitu ya, mulai tenggelam itu sampai dengan waktu Isya baru berbuka. Nah, sekarang kan maghrib, ya waktu Isya, Isya baru berbuka di situ. Nah, ini dijalankan sampai dengan tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Rajab. Ya, ini dijalankan terus seperti itu, dilakukan ya. Nah kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 83 itu. Mulai dari itu berarti berhenti. Nah, ini periode pertama itu Mas ya. Periode pertama. Berhenti. Karena apa? Karena mengikuti perintah Allah Ta'ala. Ini kan umat-umat terdahulu seperti itu. Ini fase pertama. Nah sampai ini dilanjut ya puasa itu yang pertama kali perintah puasa yang tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Supaya menjadi kelompok orang-orang bertakwa. Kapan puasanya? Nah ini ayyamam ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Jadi ini kalau kita lihat ya tafsirul ayah ya, ayat 83 disilakan 184, 8 jelaskan 185, 85 jelaskan 187. Ini karena periodisasinya itu fasenya seperti itu.
Ya, masih fase pertama, kemudian perubahannya setelah Rasulullah menjalankan itu ya. Ayat yang ke 184-nya tadi itu ya, kaitannya dengan perintah, actionnya siapa yang melakukan puasa itu? Ayyama ma'dudat, faman kana maridun au ala syafarin faidatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau bepergian, safar, musafir ya, dihitung berapa hari dia meninggalkan puasa. Masih tambah tadi itu, masih koma tadi ya, titik koma ya. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, maka boleh diganti dengan bayar fidyah. Nah, bagaimana fidyah itu actionnya? Ya, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa dia ingin hatinya ikhlas berbuat kebaikan, maka lebih baik baginya. Oh iya. Nah, itu. Jadi lebih baik ini kalau berlebih maksudnya. Wa antasumu, jika kamu in kuntum ta'lamun, kamu puasa jika kamu mengetahui. Ini apa actionnya? Setelah puasa itu di tahap pertama disambung dengan syariat yang baru Rasulullah, itu tadi maghrib ganti isya ganti maghrib. Hanya di sini puasanya itu kalau orang yang tidak kuat puasa ya gantinya bayar fidyah. Enak toh? Saya puasa jam, wah ini badannya gede, kok muka batal, buka, tak ganti bayar fidyah. Seperti itu ya Pak. Enak toh? Kira-kira sekarang banyak orang ya. Nah, setelah itu terus-menerus seperti itu. Nah, ini gimana pelaksanaannya? Karena belum ada kepastian yang terakhir. Ini baru tahap awal seperti itu. Berubah tapi masih ringan. Ringan artinya. Enggak kuat, yes. Ganti fidyah, enggak kuat ganti fidyah gitu aja. Mudah di situ ya. Karena apa? Kalau fidyahnya berapa? Kalau sekarang ya 1 mud. 1 mud itu sekarang ya boleh dibilang ya berapa itu? 3 on misalnya itu ya. 3 on. Ya. Taruhlah 3 on setengah kalau dibulatkan ya. 3 on. Itu biar kepada orang yang miskin, gantinya poso. Nah, barang siapa berlebih tadi faman ta'u khairan, kalau lebih dari berbuat dari itu boleh 2 orang dikasih. Jatuhnya kan 1 loh. Boleh ngasih kebaikan, wah saya niat kebaikan rela saya memberikan kelebihan. Kasih 2 orang. Boleh. Atau takarannya tambahi. Samud gairomut misalnya itu boleh karena satu keluarga banyak orang. Itu tahap awal seperti itu, Mas. Itu actionnya seperti itu ya puasanya. Oh, jadi seperti kayak tahapan dakwah ya Pak. Kayak seperti kalau puasa itu dibuat mudah dulu, kalau nggak bisa dibuat Mekah gitu dulu ya Pak. Iya, karena tahap pemula. Baru kenal Islam gitu ya Pak. Tahap pemula seperti itu. Kalau petinju pemula kan tidak seperti sing kelas berat. Ada pengenalan dulu ya Pak. Rak kuat yes. Ganti ya, gitu seperti itu. Allah Ta'ala nyetingnya seperti itu. Kemudian Bapak setelah dari tahap awal puasa tadi, apakah ada perubahan lagi tentang hukum dan penerapannya yang di zaman Rasulullah? Ada. Karena apa? Surat Al-Baqarah diturunkan itu satu paket ya 183, 184, satu paket. Satu paket. Lah kemudian ini dirasakan wah enak ringan. Awal ya kurang nek ngene iki sarane. Andai kan ngomong langsung gitu ya. Akhirnya diturunkan surat Baqarah 185-nya. Berangsur-angsur ya Pak. Nah ini karena tafsirul ayat kan gandeng karena turunnya enggak sama, lain waktu. Ya, ayat ma'dudat itu hari-hari tertentu itu kapan? Maka dijelaskan 185-nya. Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini sudah mulai rada terang ini ya. Ini yang dimaksud tertentu hari tertentu apa? Kalau kemarin kan 3 hari. Ini tertentu enggak jelas. Jelas sekarang. Yang dimaksud tertentu apa? Puasa 1 bulan penuh. Syahrul Ramadan. Nah, di mana saat itu diturunkan Al-Qur'an menurut sejarahnya 24 dan macam-macam versi ya. Ya. Kemudian ini adalah sebagai petunjuk umat manusia, bukan umat Islam aja loh ya. Hudalinas. Semua manusia. Karena ini umat hambanya Allah Ta'ala. Hudalinas. Kemudian yang kedua, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi yang Furqan itu pembeda antara hak dengan batil. Sehingga muncullah di situ ada hukum 5.
hukum wajib, bawahnya sunnah, yang netral mubah, atasnya lagi itu makruh, paling berlawanan dengan haram, dengan halal adalah haramnya itu. Turun itu, ini loh pembeda. Hanya Islam tok yang punya hukum 5 itu, lainnya enggak punya. Sehingga di sini dirinci hukumnya seperti itu. Nah, terus bagaimana di sini anunya pelaksanaannya bagaimana? Ya. Ya. Kalau sudah turunnya Al-Qur'an saya itu apa di situ? Perintah puasa baru itu ya. Fasumu syahru. Setelah puasalah kamu sekalian. Dengan apa? Dengan puasa di bulan satu bulan Ramadan penuh itu diharapkan untuk puasa, ya. Puasanya apa? Ini merupakan perintah ya. Perintah dari Allah Ta'ala tadi. Kamat ini. Walaupun faman syahida minkum syahra, barang siapa yang ada bisa menyaksikan itu adalah melakukan puasa, fal yasum, maka puasalah. Saat kemarin Ru'yatul Hilal kita ada di negeri Indonesia, yang terakhir ketemu itu di Melaboh di Aceh, diumumkan ya, kita yang di negeri ini wajib puasa. Maksudnya hanya seperti itu ya, gimana ya? Lah kemudian disambung lagi, nek puasa wa faman kana maridun aw ala safarin faidatu minan ukhra. Kalau dia melaksanakan ibadah, kalau ada seorang gitu ya, tentunya orang mukmin tadi itu yang iman tadi ya. Kalau masih dalam perjalanan atau sakit dihitung hari. Ini tidak disebut lagi apa? Tidak disebut lagi orang-orang yang tidak mampu. Hapus di sini. Enggak ada lagi. Kalau tadi kan ada orang-orang yang tidak mampu. Walaladin yutikunahu. Ini dihapus di sini. Dihapus berarti apa? Dinasah. Dengan dimansuh dengan ayat ini. Penggantinya ini. Maksudnya gitu. Dihapus itu isinya perintah puasa. Ayatnya tetap berlaku, dibaca tetap ibadah. Tapi kandungan isi hukumnya itu yang dihapus maksudnya itu. Karena tidak menyebutkan walidain yutikanahu, tidak ada lagi. Semua harus kuat, harus ada pasal pokoknya itu Islam, iman, beragama Islam, wajib puasa. Sehat walafiat. Nah, gitu ya itu. Kecuali lah ada kecuali tadi orang-orang sakit, kemudian bepergian, ya itu dihitung sini. Termasuk pikun, nah di situ ada. Nggak mampu pikun ganti vidya, tetap itu berlaku itu. Nah ini mulai berlaku itu. Dan ini ada batasan saat itu, ini tahap 2 itu, ada batasan puasanya itu mulai dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Tapi ada klausul tersendiri. Pada saat itu masih berlaku kalau orang mukmin, orang Islam tadi itu, waktu buka kemudian dia sudah tidur, maka tidak boleh apapun melanggar yang menjadikan batalnya puasa. Makan, minum misalnya. Bar maghrib, tarawih langsung tidur. Bangun, tidak boleh sahur. Tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri. Itu, ada undang itu. Nah, namun perjalanan berikutnya, ya namanya orang mesti hukum itu masih ada pelanggaran. Ya. Karena banyak pelanggaran. Diubah fase ketiga. Ada fase ketiganya? Ada fase ketiga. Ini sudah final maksudnya. Final ya. Sudah penetapan. Iya, cara SK menimbang mengingat. Mengingat banyak pelanggaran tadi. Ya, yang melanggar siapa? Terutama Sirmah, sahabat Rasulullah namanya Sirmah, seorang petani kurma. Pagi-pagi berangkat, sore pulang, jelang maghrib, capek sebenarnya. Mau berbuka, dilelah tertidur, semalam suntuk. Yus berarti enggak sahur bareng. Bangun sudah waktu subuh, aduh lempe-lempe. Akhirnya apa? Karena itu aturan begitu, berangkat lagi. Puasa lagi gitu ya. Masih puasa kondisi puasa terus itu ya. Nah, kemudian sampai pulang sore wis lemah lunglai kaya mlakune kaya macan luwe. Lah itu ketuaan Rasulullah Muhammad SAW. Tanya, "Wahai Sirmah, kenapa jalanmu kok kayak seperti itu? Cara kene kok seperti apa? Macan luwe." Macan luwe nggih. Kelendeh itu. Ya Allah ya Rasul, saya dimaafi. Kenapa? Saya kemarin cerita, kemarin seharian sampai sore pulang,
mau jatahnya saya berbuka, saya tertidur. Sehingga saya bangun tidak berani. Makan minum berapa, apalagi kumpul suami istri tidak berani. Bila subuh tertidur lagi. Sampai ini, oh ya Allah. Berat kan? Di sisi lain sahabat Umar. Sahabat Umar itu apa? Tidak sahabat Umar palingnya banyak pelanggaran. Ternyata habis tidur, sahabat Umar mengendari kendaraannya. Maksudnya apa karpe? Maksud lagi tidur mengendari kendaraannya? Setelah tidur, bangun tidur. Dia langsung mengendari kendaraannya. Ini bahasa kinayah. Kalau matur Rasul itu bahasa kinayah, bahasa halus. Maksudnya kumpul suami istri. Mudeng ya. Belum nikah ya, mudeng. Wah, jadi itu lapor. Ya Rasul, saya melanggar aturan ya Rasul. Kenapa? Saya mengendari kendaraan saya setelah tidur. Banyak yang lapor gitu, akhirnya Allah Ta'ala ngubah. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ukhila lakum syiyamu rafasu linsaikum. Ya, ukhila lakum syiyamu, dihalalkan atas kamu sekalian ya semalam suntuk misalnya itu ya rafasu ila nisaikum, boleh kamu kumpul dengan suami istri. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Ya. Boleh kumpul sampai terbitnya fajar shadiq, final sampai sekarang. Ya. Jadi penetapan sekarang. Iya, udah ada perubahan lagi. Ya, jadi pelaksananya sekarang itu puasa itu dilakukan apa? Ada dua hal. Yang pertama ada namanya takyin. Takyin itu apa? Melakukan ibadah puasa dengan jelas niatnya puasa apa. Oh Ramadan berarti Ramadan. Puasa sunnah ya sunnah. Nah, kemudian yang kedua ada tabyid, ada kontrakan waktu. Kapan puasanya itu? Oh berarti dimulai dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Jelas itu puasanya. Kita alhamdulillah di Indonesia puasa kita kurang lebih 14 jam. 14 jam ya. Ya kan? Taruhlah mulai jam 4 ya, 4:4 sekarang ya. Iya. 4:18. Ya anggaplah sampai jam 6 misalnya. Kurang lebihnya 14 jam. Di Rusia 18 jam. Lebih lama ya, Pak? Iya, di Finlandia atau Kutub Utara 21 jam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sebagai negara yang makmur, negara yang jaya ya. Iya, benar. Karena negara makmur di Indonesia sangat luar biasa. Dan kita diberikan apa? Keringanan apa? Puasanya hanya 14 jam. Ya, 14 jam. Sangat luar biasa. Iya. Oke, itu tahapan final, tidak ada perubahan lagi. Kalau sekarang mau melanggar tingkat awal kedua, tidak sah puasa. Oh, udah batal gitu ya, Pak. Iya, itu terakhir pesan saya, marilah kita ikuti puasa Nabi Muhammad SAW. Tidak mengikuti puasa nabi-nabi terdahulu, itu sebagai sejarah puasa saja. Tapi action yang kita lakukan sekarang yang wajib adalah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Dengan harapan janji Rasulullah, barang siapa man soma Ramadhana imanan wahtisaban hurufallahu maqtuqtambi. Jadi puasa kita itu bisa menghapus dosa-dosa kecil yang lama. Ya kita harapkan kita ibadah puasa ini bisa sampai terakhir dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, setelah puasa kita ada civil efeknya yang lebih baik daripada yang lama. Iya, Pak. Dan insya Allah kita mendapat keberkahan itu minat dunia atau akhirat. Saya kira itu, Mas. Iya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya, Pak. Sangat bermanfaat sekali bagi kita ini untuk kedepannya lebih mengetahui tentang sejarah puasa gitu ya, Pak. Kenapa sih kok puasa ada hukum ini gitu ya, Pak? Kemudian bisa minta tolong pesan-pesan untuk. Iya, baik. Ya, kami pesan tidak ya keluar ya ke dalam. Pesan kepada mahasiswa, marilah kita puasa yang tulus, ikhlas betul niatan puasa. Bagi yang tidak puasa tentunya menghormati yang puasa. Ya, artinya kalau misalnya dia pun mau merokok, ya merokok jangan di tempat umum. Merokoklah ke tempat khusus. Ya, itu. Jadi itu. Kemudian yang keluar ke masyarakat secara umum, mari kita puasa dengan baik dan benar. Mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan berkahnya puasa, insya Allah
rezeki kita tertata. Dengan berkahnya puasa, insya Allah rumah tangga kita tertata menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Buktinya apa? Biasanya makan tidak pernah kumpul, ya. Oke. Sekarang buka puasa kumpul di Malah rumah. Itu kebersamaan. menunjukkan, itu menunjukkan sakinah. Sakinah. Ya, itu maksudnya warahmah. Oh, Ya. Masuk itu dalamnya aja. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kumpul jadi satu. Biasanya makan jarang-jarang kumpul, ketemu alhamdulillah bisa tegur sapa. Dan mohon berbukanya dana keadaan duduk, disunahkan kurma dulu atau yang masih yang lain. Itu semoga menjadikan keberkahan kita. Itu pesan saya secara umum. Semoga semua ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Abdul Karim. Sekian podcast siang ini. Jangan lupa nonton podcast berikutnya, podcast Undaris. Saatnya bisa tahu, kenapa enggak, bincang santai teman Undaris. Dan jangan lupa teman-teman, bagi saudara atau kerabatnya yang ingin mendaftarkan kuliah, mengingat sekarang pentingnya pendidikan terutama S1, bisa mendaftarkan diri kuliah di Undaris ya, jangan lupa. Terima kasih Bapak waktunya. Iya, sama-sama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.